Terus kalau dia marah gimana? Pasti dia kaget lah. Ya nanti itu kita pikirin lagi kalau dia marah. Bilang kalau kamu mau datang. Keesokan harinya, Pak Budi berdiri di depan sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Tangannya sempat ragu mengetuk pintu, tapi akhirnya bunyi ketukan pelan terdengar. Pintu dibuka, dan di baliknya berdiri seorang perempuan paruh baya, Ibu Dhot. "Pak Budi, saya gak nyangka Bapak dateng," ucapnya agak gugup. "Aku cuma mau ngobrol." "Tentang kita?" jawab Pak Budi pelan. Mereka duduk di ruang tamu, percakapan berlangsung canggung namun hangat. Sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu teman-teman dan tonton sampai akhir supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Setelah lama berpisah sejak masa SMA anak-anak mereka, ternyata hubungan lama mereka belum benar-benar padam. Sementara itu, Dhot sedang nongkrong di warung kopi bareng Peot, sahabatnya sejak kecil. Peot yang dari tadi asyik main HP tiba-tiba angkat alis. "Dot, tadi gue lihat seseorang keluar dari rumah lo." "Siapa? Lu masih inget Pak Budi?" Dhot langsung menoleh. "Mantan kepala sekolah kita." "Wah, dia yang barusan keluar dari rumah lo." Dhot mendadak diam. Perasaannya gak enak. Sore harinya, saat Dhot pulang ke rumah, dia disambut ibunya di ruang tengah. Wajah ibunya terlihat gugup, tapi tetap tersenyum. Dhot menoleh, dan jantungnya langsung jatuh ke lantai. Duduk dengan santai di sofa, Pak Budi, dengan senyum yang ia kenal betul dari masa-masa dimarahi karena telat sekolah. "Ini calon ayah kamu," kata ibunya. Dunia Dhot seolah runtuh saat itu juga. Malamnya, setelah Pak Budi pamit, Dhot langsung menatap ibunya. "Bu, serius? Pak Budi? Mantan kepala sekolah gue?" Ibunya hanya menunduk. Ibu juga nggak nyangka. "Tapi kami cocok. Udah lama ibu sendiri." "Ibu nggak mikirin gue," suara Dhot meninggi. "Itu guru yang pernah ngehukum gue tiap minggu. Dia bukan cuma masa lalu ibu, dia bagian dari masa lalu gue juga." Ibunya terdiam. Tak ada kata-kata yang keluar. Hanya sorot mata yang lelah dan sedih. Dhot, dengan dada sesak, mengambil jaketnya dan keluar rumah. Di jalan, Dhot menelepon geng 4G, Kona, Robi, dan Peot. "Kita harus gagalin pernikahan ini," katanya tegas. Peot langsung setuju. Kona juga siap bantu. Tapi Robi terdengar ragu. "Dot, gue udah janji besok mau naik gunung. Udah fix dari bulan lalu." Dhot menghela napas. Tapi kemudian, suara mantap keluar dari mulutnya. "Gue ikut. Gue perlu nenangin pikiran." Keesokan harinya, mereka bertemu di kaki gunung. Udara dingin, kabut tipis menyelimuti pepohonan. Selama pendakian, suasana agak hening. Dhot terlihat termenung, jelas pikirannya masih kacau. Tapi kebersamaan mereka perlahan mencairkan suasana. Di malam pertama, saat mereka berkemah, Robi membuka pembicaraan. "Lo beneran marah karena dia mantan kepala sekolah? Atau karena lo ngerasa kehilangan sosok ayah sendiri?" Dhot terdiam, lalu pelan-pelan menjawab, "Gue cuma takut, lupa gimana rasanya punya ayah yang benar-benar ayah. Terus sekarang malah dikasih lagi, tapi bukan yang gue harapin." Semua terdiam, bahkan angin malam terasa ikut mendengar. Di puncak gunung, saat matahari terbit, Dhot berdiri memandangi cakrawala. Dia mengambil napas dalam-dalam. "Mungkin gue gak bisa larang ibu bahagia," katanya pelan. "Tapi gue juga butuh waktu buat nerima." Kona menepuk bahu Dhot. "Setidaknya lo gak sendirian, bro." Dhot tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak kabar itu datang, dia merasa sedikit lega. Sepulang dari gunung, Dhot mendatangi ibunya. Dengan suara lebih tenang, dia bilang, "Kalau ibu bahagia sama Pak Budi, gue gak akan larang. Tapi kasih gue waktu, ya, Bu." Ibunya mengangguk, mata berkaca-kaca. Dan untuk pertama kalinya, Dhot mengulurkan tangan ke arah Pak Budi. "Gak janji bakal panggil, ayah, Pak. Tapi kita bisa mulai dari kenalan dulu." Pak Budi tersenyum. Beberapa minggu setelah pendakian, suasana rumah Dhot mulai terasa lebih tenang. Walau masih canggung, Dhot mulai mencoba membuka diri. Pak Budi juga tak memaksa, selalu menjaga jarak yang sopan. Tapi, ternyata ketenangan itu cuma sementara. Suatu malam,
Dot pulang ke rumah dan mendengar suara percakapan dari ruang tamu. Dia mengendap dan mendengar nama yang membuat darahnya berdesir. Andi, nama sahabat Dot semasa SMA yang tiba-tiba pindah sekolah karena kasus berat. Waktu itu, gosipnya simpang siur. Dikeluarkan karena mencuri, atau ada masalah dengan guru. Tapi tak pernah jelas. Dot memperhatikan percakapan ibunya dan Pak Budi. Kamu yakin Andi nggak akan muncul lagi? Aku udah pastikan. Waktu itu semua ditutup rapat. Dia nggak bakal balik ke sini. Jantung Dot berdetak cepat. Apa hubungan Pak Budi sama kasus Andi? Malam itu, Dot gak bisa tidur. Esoknya, dia langsung menghubungi geng 4G. Lo semua masih inget Andi? Tanya Dot. Peot langsung jawab, gila udah lama banget. Anak itu hilang gitu aja dari sekolah. Gak ada yang tahu kenapa. Kona menambahkan, gue denger dia ada masalah sama guru. Tapi gak pernah jelas siapa. Robi menatap Dot serius. Lo curiga Pak Budi? Dot mengangguk. Beberapa hari kemudian, mereka memutuskan nyari info lebih dalam. Peot nemuin akun media sosial Andi yang ternyata masih aktif dan tinggal di kota lain. Dot nekat DM dia. Tak disangka, Andi membalas. Lo Dot, ayah, gue lagi pengen tahu soal dulu. Lo pindah karena apa? Butuh beberapa jam sebelum Andi membalas. Tapi ketika balasan itu datang, semuanya berubah. Gue dipaksa keluar. Waktu itu, gue disuruh tutup mulut soal kelakuan Pak Budi. Bukan cuma ke gue, tapi ke beberapa murid juga. Termasuk murid cewek yang sempat depresi. Dot terdiam. Tangannya gemetar. Malamnya, Dot konfrontasi langsung ke Pak Budi. Wajahnya serius, matanya tajam. Pak, lo punya rahasia soal Andi. Pak Budi terdiam. Tapi dari ekspresi wajahnya, jelas dia menyembunyikan sesuatu. Itu udah masa lalu, Dot. Jawab Pak Budi akhirnya. Semua orang punya masa lalu. Tapi masa lalu lo nyakitin teman-teman gue, Pak. Dan sekarang lo mau masuk ke keluarga gue. Pak Budi berdiri. Wajahnya berubah. Gue nyesel, Dot. Tapi waktu itu, gue juga ditekan sistem. Kalau semua kebongkar, karir gue habis. Dot jiling-jiling. Gue gak peduli soal karir lo. Yang gue peduliin adalah siapa lo sebenarnya. Keesokan harinya, Dot pergi dari rumah. Ragi. Kali ini dia butuh waktu lebih lama untuk berpikir. Bahkan geng 4G bingung kemana dia menghilang. Ibu Dot pun menangis. Tapi dalam hatinya, dia juga mulai mempertanyakan siapa Pak Budi sebenarnya.